Akibat mendukung pencopotan Gibran melalui MBR, anak Tri Sutrisno, Jenderal Kunto, akhirnya dimutasi. Ya, Prabowo memutasi para jenderal termasuk anaknya Tri Sutrisno. Ya, barangkali antisipasi terjadinya pergolakan perpolitikan di TNI. Sosok Letjen TNI Kunto Aryef Wibowo anak Tri Sutrisno dimutasi usai sang ayah dukung Gibran diganti. Letjen TNI Kunto Aryef Wibowo anak Wakil Presiden ke Republik Indonesia Tri Sutrisno dimutasi jadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sebelumnya Kunto Aryef Wibowo menjabat sebagai Panglima Kogab Wilhan I. Meski tak dinyatakan berhubungan, mutasi ini diketahui terjadi setelah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI Polri. Forum Purnawirawan TNI Polri berisi 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR. Selain Tri Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI Fachrul Razi, Jenderal TNI Tiasno Sodarto, Laksamana TNI Slamet Sobijanto, dan Marsekal TNI Hanafi Asnan, serta diketahui Jenderal TNI Tiasno Sodarto. Deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri berisi 8 poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan ibu kota negara yang biasa disebut IKN, tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi. Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian wakil presiden yang disampaikan kepada MPR. Berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Letnan Jenderal TNI Kunto Aryef Wibowo adalah putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Sebelumnya ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan I sejak 7 Januari 2025. Mutasi besar di tubuh TNI era Prabowo memicu sorotan tajam. Ada apa dengan Jenderal Jokowi? Prabowo Subianto memulai langkah berani dalam kepemimpinannya dengan melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Sebanyak 300 perwira tinggi dimutasi, termasuk perubahan signifikan di TNI, AD, BIN, dan Atase Pertahanan Luar Negeri. Sorotan utama adalah keluarnya sejumlah jenderal yang sebelumnya dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi. Tradisi lama juga berubah. Posisi strategis Pangkogab Wilhan I yang biasanya dijabat perwira Angkatan Laut kini diisi oleh perwira TNI AD. Pengamat melihat ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan. Promosi diberikan kepada jenderal-jenderal kritis, menandai arah baru di tubuh TNI. Namun, langkah ini juga menuai kritik terkait geopolitik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Apakah Prabowo mulai menyingkirkan jenderal-jenderal Jokowi? Sosok Tri Sutrisno, ex-Panglima ABRI dukung rencana pencopotan Gibran sebagai Wapres. Tri Sutrisno, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Hal ini tak lepas dari rencana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Menurut pemberitaan yang ada, Tri Sutrisno turut mendukung rencana pencopotan Gibran. Bahkan ex-Wakil Presiden RI itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Tri Sutrisno, ternyata ada ratusan pensiunan TNI yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Pensiunan TNI itu terdiri dari beberapa matra. Mereka yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka berasal dari pensiunan TNI AD, AL, dan AU. Adapun jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran yakni 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tri Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935. Pria kelahiran 15 November 1935 ini adalah anak ketiga dari pasangan Soebandi dan Mardiah. Awal mula karirnya di militer yakni saat ia berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Baru setahun menjalani pendidikan, Tri Sutrisno sudah harus ikut berperang. Saat itulah ia mengawali karir militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. 5 tahun setelahnya atau 1962, Tri Sutrisno terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat, disitulah ia mengenal Soeharto. Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi.
Kedekatan antara Tri Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut. Soeharto kemudian terpilih menjadi Presiden kedua RI pada 1968. 4 tahun setelahnya yakni 1974, Tri Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya. Dari situlah karir Tri Sutrisno meroket. Tahun 1978, Tri diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. 4 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Panglima Daerah Kodam 8 Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Agustus 1985 pangkat Tri Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal. Saat itu Tri Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi KSAD Jenderal TNI Rudhini. 10 bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Tri Sutrisno diangkat menjadi KSAD menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal. Jabatan KSAD diembannya selama 1,5 tahun, hingga pada awal 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani. Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Tri Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Ia dicalonkan oleh fraksi ABRI MPR RI, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Tri Sutrisno tercatat menjadi Wakil Presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI 2 persis setelah Sudarmono turun tahta. Tahun 1998 tugas Tri Sutrisno sebagai Wapres berakhir. Ia lantas digantikan oleh B.J. Habibie yang terpilih sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1998. Di sisi lain, diketahui istri Tri Sutrisno bernama Tuti Sutiawati atau akrab disapa Mami Tuti dan kini sudah berusia 84 tahun. Tutu Sutiawati dulunya adalah seorang guru. Keduanya memiliki 7 anak. Mereka yakni Nora Tristina, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Sosok Laksda TNI Hersan X Ajudan Jokowi pengganti Letjen TNI Kunto Arif Wibowo, anak Tri Sutrisno. Laksamana Muda atau Laksda TNI Hersan ditunjuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Ia menggantikan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Laksda TNI Hersan diketahui lahir di Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung pada 7 Juli 1970. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut tersebut merupakan alumni Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 1994. Hersan diketahui pernah menjabat sebagai Komandan KRI Diponegoro 365. Selanjutnya pada 2014 ia dipercaya menjadi Komandan KRI Slamet Riyadi 352. Kemudian ia dipercaya menjadi Ajudan Presiden RI pada 2014 sampai 2016. Selepas menjadi Ajudan Presiden, Hersan dipercaya menjadi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Palembang pada 2016 sampai 2017. Setelah bertugas di wilayah, ia ditarik ke Jakarta menjadi Koordinator Staf Administrasi Kepala Staf Angkatan Laut atau Koorsmin KSAL pada 2017 sampai 2019 dan ia pun menjadi perwira tinggi di Angkatan Laut berpangkat Laksamana Pertama Laksma atau perwira tinggi TNI AL Bintang 1. Selanjutnya ia dipercaya menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran atau Asrena Kogab Wilhan II pada 2019 sampai 2021. Setelah itu ia kembali digeser menjadi Komandan Gugus Tempur Laut atau Dangus Purla Koarmada II pada 2021 sampai 2022. Selanjutnya pada 2022 ia dipercaya menjadi staf khusus KSAL. Karirnya pun kian moncer, ia dipercaya menjadi Sekretaris Militer Presiden atau Sesmilpres Kemsetnek RI pada 2022 sampai 2023. Dengan jabatan tersebut, bintang di pundaknya pun bertambah menjadi Laksamana Muda atau Laksda. Selanjutnya ia ditunjuk menjadi Panglima Komando Armada atau Pangko Armada 3 pada 2023 sampai 2025. Komando Armada 3 mencakup wilayah laut Indonesia bagian timur yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya. Kini berdasarkan keputusan Panglima TNI ia dipercaya menjadi Pangkogab Wilhan I.
Dengan jabatan tersebut, pangkat di pundaknya bakal bertambah menjadi perwira tinggi TNI AL Bintang 3 atau Laksamana Madya atau Laksdia TNI. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Tri Sutrisno. Dan kita tahu Jenderal Tri Sutrisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan, wah ini inkonstitusional, karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri, atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah, kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu, karena sudah selesai pemilunya. Dengan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment yang diatur di pasal 7A konstitusi, yaitu 1. Melakukan perbuatan yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lain. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba, dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia, tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi, karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum, yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, if, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Maka kemudian proses politiknya berjalan. Jadi Bang Karni, kalau kita bicara impeachment ini, ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan, bukan tidak ada. Potensinya ada. Ya. Pertama, saya menengarai 3 hal yang bisa menjadi potensi. 1, soal yang terkait dengan Fufu Fafa. Oh, ya, bukannya itu sudah 5-10 tahun yang lalu? Iya. Tetapi hingga hari ini, Wakil Presiden tidak mengakui bahwa itu adalah akun dia. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan,
99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikatakan dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Itu satu kategori. Yang lain lagi misalnya, orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah, kalau memang sinyalemen ini benar, kan saya bilang kalau if ya, maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Nah, yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan, ini mohon maaf, ini under table pembicaraan soal drug. Ya, ini kan pembicaraan under table. Saya katakan pembicaraan under table. Jadi jangan dipercaya. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah agak spekulatif saya katakan, yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia dibawa pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu. Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran. Dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan kemarin ke Vatikan, ketika pemakaman Franciscus, kan harusnya kalau seandainya seorang presiden itu tidak mampu, tidak bisa berangkat, ya vice presiden yang menggantikan. Tapi yang menggantikan ini mantan presiden. Yang ketika berangkat itu seharusnya dia menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi hal-hal seperti ini, baik itu post factum maupun sifatnya prospektif, maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Nah, ini adalah soal prosedur di mana politik dan hukum kemudian berjalan bersamaan. Bukan bersamaan, berjalan bergantian. Politik dulu, hukum dulu, politik lagi. Kalau seandainya memang dikatakan berat, ya itu kita tergantung konstelasi politik sekarang. Tapi kalau saya menyitir Bambang Pacul misalnya, politik Indonesia kan cuma ditentukan 5 orang saja. Atau kalau mau jumlah parlemen di kita 8 partai, ya 8 saja. 1 Megawati Soekarno Putri, 2 sesuai dengan urutan pemilu ya, Bahlil, 3 Prabowo Subianto, kemudian 4 Surya Paloh, 5 Muhaimin Iskandar, kemudian barangkali kalau PKS bukan presiden PKS-nya, tapi barangkali Habib ya kan. Kemudian yang ke-7 Zulkifli Hasan, ke-8 mungkin bukan AHY tapi SBY. Kan itu saja sesungguhnya. Dan peran Prabowo Subianto tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi salah satu partai di parlemen, bahkan bisa dibilang pemimpin koalisi, juga sangat signifikan. Masalahnya adalah, apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran, karena ibarat ban serep, ya kan, he is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu.